kegiatan apa aja yang dilakukan Humas Polri sama tujuannya itu apa gitu. Kegiatannya Humas Polri. Sebelumnya mungkin saat ini dulu ya, apa itu Humas Polri dulu ya, kan biar tahu. Memang sekarang di kepolisian khususnya ya, semua instansi mungkin sekarang sudah ada hubungan masyarakat atau humas. Ya itu sebagai kita sekarang kan kerja aja terus tanpa kita pemberitaan di media atau di medsos juga dikiranya nggak kerja, tapi kalau pemberitaan juga kita melaksanakan juga salah. Jadi harus balance antara pelaksanaan tugas dan kita pemberitaan di media. Apa yang kita kerjakan itu dipublikasikan hingga masyarakat tahu, oh ternyata ada kejadian ini, Pak Polisi sudah melakukan ini. Sebenarnya tugasnya, fungsi utamanya itu. Lebih lain kita kan di kepolisian itu mengembangkan fungsi yang pertama itu memelihara Kamtibmas. Memelihara Kamtibmas yang menjaga biar tertib masyarakatnya, biar nggak pada gontok-gontokan. Terus ada penegakan hukum, terus ada melindungi, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tugasnya itu nggak terkotak-kotak, itu banyak sekali, luas ya, karena ya itu kewenangan yang melekat sama Pak Polisi ini kan terlalu banyak, jadi ya memang akhirnya banyak sekali bias. Dan bagaimana kita mengemas semua itu biar masyarakat itu tahu, oh ternyata Pak Polisi itu sudah melakukan ini loh, oh Pak Polisi itu udah mencegah ini loh. Nah itulah di situ peran humas. Masyarakat kan Brebes wilayahnya jauh, jadi nggak semua tahu. Oh ngelihat polisi kan jarang. Kalau sekarang sebab medsos kan, oh bisa dilihat di medsos, bisa gitu. Kita kan punya medsosnya, ada website, ada media online, terus ada media sosial, ada YouTube. Itu semuanya medsos kita masuki semua, kita penetrasi di situ. Satu untuk mengajak masyarakat, yang kedua untuk memberitahukan masyarakat, oh ini loh Pak Polisi sudah melakukan ini, sudah bergerak tindak ini sesuai dengan tuntutan kewajiban Polri. Dan kedua, kita turut mensukseskan program pemerintah. Contohnya pemerintah ini kan mengatakan waktu kemarin vaksinasi masalah masker, itu kan kita harus mengenjot pada masyarakat, pemahamannya terbuka, harus divaksin biar untuk kekebalan. Tapi kan masyarakat di sini kan ada informasi dari berbagai pihak, ada yang vaksin itu ada yang haram, terus ada yang bahaya, masyarakat pada tabu lah. Nah itu tugas kita juga menyampaikan di situ, mengajak mereka dengan cara kita, dan kita juga tanggung jawab untuk melangsungkan vaksin itu juga. Jadi ya kompleks gitulah. Tapi intinya di tugas pokok Polri itu kita publikasikan, kita kemas yang bagus, masyarakat bisa menilai di situ. Aktivitas yang dilakukan Humas Polres yang sesuai dengan moto objektif, dipercaya sama partisipasi itu apa aja? Objektif ya, objektif itu dalam arti kita memberitakan itu sesuai dengan apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi ya. Jadi sesuai dengan real kenyataan, bahwa seperti ada kasus kejadian katakanlah kemacetan, ya kita memang sampaikan itu ada kepadatan di situ. Itu ya mungkin masyarakat kadang ada yang menuntut Pak Polisi itu ada kayak kemarin itu ada kok nggak ditindak yang rawi itu loh. Dengar nggak yang ramai masalah kasus yang yang konvoy itu nggak jelas. Nah, terus Pak Polisi, kok itu Pak Polisi diem aja nggak bertindak. Ya memang kan kita tahapannya kan nggak langsung ujuk-ujuk kita eksekusi, tapi kan ada tahapnya. Kita ada identifikasi dulu di masyarakatnya. Oh ternyata masyarakat ada yang pro, ada yang kontra, yang pro gimana, yang kontra gimana, kita akomodasi semua. Terus gimana legal standingnya, dia melanggar hukum apa enggak. Terus kita juga mencari solusi terbaik supaya tidak mengganggu masyarakat. Objektif dalam arti kita real memberitakan itu, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi supaya kita bisa menjadi viral tuh enggak. Kita objektif apa adanya, katakan kasus diberitakan objektif, dipercaya, karena kita penegak hukum butuh memasukkan dengan
butuh pengakuan dari masyarakat, dipercaya, oh Pak polisi itu katakanlah yang tilang itu, oh bener tilang itu masuk ke pengadilan, nggak untuk Pak polisinya, bener. Nah, itu dipercaya, kita beritakan, kita CCTV yang untuk nyelang etle itu disampaikan, dipublikasikan, tilangnya sampaikan. Terus kita juga ada kalau pengaduan, jadi kalau misalnya masyarakat, wah Pak polisi ini bener nggak, ini dilaporkan, nanti kita masuk kolom pengaduan presisi, bisa diadukan di situ masalah penilangan. Pak ini bener nggak tilangannya kayak gini, lewat foto saya ditilang, terus dikasih surat tilang ke rumah kayak gini, memang bener adanya. Online gitu. Iya, sekarang semua digital ya. Ya, merambah online. Terus kita juga partisipasi itu dalam arti kita diwajibkan untuk mempengaruhi masyarakat atau mengajak masyarakat dalam hal yang positif ya. Berpartisipasi tadi contohnya mensukseskan program pemerintah vaksinasi, program pemerintah penggunaan masker. Kita kampanyekan, kita berpartisipasi untuk ya menanggulangi pandemi ini. Karena itu kita dalam Satgas, kita termasuk dalam Satgas COVID-19. Ya istilahnya di leading sector, di paling ujung tombak lah. Babin Kamtibmas setiap hari ke sana, obyek-obyek masyarakat biar mau divaksin. Nah itu kan garis benang merahnya bahwa kita turut berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Itu untuk objek motonya kita ya. Iya. Nah, terus gimana lagi Mbak? Gimana hubungan rekan kerja gitu? Rekan kerja ya. Terus gimana cara terjalin silaturahmi? Silaturahmi. Oke, memang kalau pekerjaan itu hubungan atasan bawahan itu kadang boring ya. Iya. Kadang cuma kerja sebatas tuntutan pekerjaan, terus habis itu selesai tuh kayaknya kurang emosionalnya nggak dapat kan. Tapi kalau misalnya kita sering ada acara, ayo sama keluarga kumpul bersama, katakanlah kemarin waktu apa ya itu buka puasa, tapi buka puasa nggak boleh sebenarnya ya, cuman kita ngomong sedikit nggak apa-apa. Keluarga kumpul, ya kasih tahu saran masukan, ini ada permasalahan ini baiknya gimana, solusinya gimana. Jadi nggak selalu hubungan direct satu arah dari atas atau perintah di atas, ini enggak. Jadi dari bawah bisa kita sampaikan, Pak ini harusnya tindak lanjutnya cara bertindak seperti ini Pak, biar bagus, biar lebih maksimal. Nah, kita nggak demokrasi di dalam kegiatan, nggak semua satu arah. Jadi kalau tapi kalau hal-hal tertentu, katakan masih semi militer ya, nah, perintah dari atasan ya wajib dilaksanakan, nggak boleh menolak. Cuman perintahnya itu kadang bagaimana kita bisa hasil yang terbaik, nah itu kita masukkan dari bawah, kita tampung dari rekan-rekan, baik itu tim liputan, tim editor, tim media kan. Nanti Pak ini katakanlah dalam pengambilan video atau foto, ini bagusnya angle-nya segini, biar kelihatan lebih bagus, dramatis. Oh ya, nanti yang pihak dari fotografernya, oh ya nanti diperbaiki. Terus apalagi penulisan naskah berita, Pak ini beritanya kok gini, kayaknya kayak laporan biasa aja, masyarakat kan nggak senang. Oh gimana kalau kita sesuaikan dengan, katakanlah sekarang kan Google ya, SEO Google biar bagus, beritanya bikin menarik depannya tapi nggak over, lebih-lebihkan lah. Kita bikin, oh ya, jadi saling ngasih masukan, hubungannya jadi perbanyak evaluasi. Iya, jadi nggak satu arah dari atas tuh perintah ini kerjakan, saya enggak, tapi ada masukan dari bawah, bagusnya gimana Pak, oh ini harus diperbaiki dari segi ininya, biar lebih ya endingnya biar capaian kita kerja lebih maksimal lah ya. Itu aja. Ada nggak sih permasalahan dari dalam sendiri gitu, yang tentang misal kayak anggota yang males atau anggota yang misal telat gitu. Ya kita kan kadang sebenarnya itu relatif ya, nggak semuanya. Kadang kan kehidupan rumah tangga orang kan masing-masing ya, ada yang anaknya masih kecil-kecil dan anak yang banyak, ada kerepotannya lebih banyak. Katakanlah si Pak A ini punya tugas membuat laporan tentang apa, ternyata si A ini bapaknya anaknya lagi sakit kan, ya kan terhambat-hambat kan, tapi kan tetap kita harus go on, semua harus jalan ya, saling mengisi. Makanya dari kita yang lain, Pak yang bisa dibantu apa, biar kita ngasih masukan. Ya memang kadang ada yang lambat, cuma kan namanya manusia ya, wataknya beda-beda ya, suruh bikin laporan ini belum jadi, tapi ya sekedar kita
ingatkan, insya Allah langsung bisa. Kalau masalah nggak berangkat sampai bablas itu insya Allah nggak ada di humas. Untuk di humas saja ya, kalau di yang lain kayak kurang tahu. Kalau ini fokus di humas saya rasa nggak ada anggota yang males-malesan, ada yang makan tulang. Kalau orang Malang makan tulang teman, ya dia nggak kerja enak-enakan, temannya yang kejebukan, kita saling mengisi. Kalau misalnya yang sini satunya nggak bisa, ada keperluan keluarga, oh gitu tugasnya apa, kita bantu. Kebanyakan kayak izin gitu. Pak izin Pak beda. Tapi ya kita kan jadi polisi sudah lama ya, jadi bisa memprediksi kan ini momen-momen tertentu yang nggak bisa kita izin, nggak bisa tinggal. Katakanlah ada kunjungan Kapolri atau apa informasi penting, kita ada kegiatan. Katakanlah di humas kan ada driver drone, ada kameramen itu. Kalau misalnya drone-nya dia nggak bisa terbang, momennya kan nggak dapat. Mau izin kan ya dari pihak atasan, kasih humas juga kadang memintakan. Ya kalau bisa, kalau setelah asalnya selesai boleh izin, tapi kalau nggak bisa ya monggo. Tapi lebih ke apa ya, kekeluargaannya itu kita sampaikan dulu ada kendalanya di mana, nanti kita cari solusi bareng-bareng gitu Mbak ya. Ada nggak sih permasalahan yang dari luar gitu, misal kayak masyarakat nggak percaya atau apa gitu? Lah itu kan tantangannya kita ya. Kalau dulu kan masyarakat sama polisi itu kan, sekarang laporan ya. Saya laporan ayam hilang Pak, nanti kan lapor tambah biaya ongkos, malah nggak ayam juga yang hilang, duit hilang apa semuanya hilang sapi lah gitu kan. Anekdotnya kan lapor hilang ayam malah kehilangan sapi ya. Sekarang kan nggak transparan bahwa kita pelaporan itu nggak ada biaya. Gimana kita meyakinkan itu ke masyarakat? Kita ada di medsos, kita buka semua lebar-lebar pengaduan masyarakat. Kalau misalnya merasa dirugikan, merasa apa namanya pelayanan paling tidak puas, kita pada tulis kolom komentar. Ada juga kita buat grup mitra humas. Jadi suatu ketika itu kita buka kayak apa ya, pertanyaan ke warga itu loh, Q&A itulah. Kira-kira untuk memaksimalkan pelayanan kita apa sih yang dibutuhkan? Ternyata warga pada banget, Pak kalau bisa buat grup WA atau grup Telegram untuk mempercepat pengaduan masyarakat atau pengaduan kalau ada apa, kita turuti, kita sampaikan. Kita juga sudah ada sampai hampir 1000 membernya. Jadi masyarakat yang nggak puas nggak apa, lapor di situ, kita langsung monitor, kita tindak lanjuti. Mas Pak, saya sudah laporan dari bulan November, kok saya belum dipanggil, tersangkanya belum dipanggil, belum ada tindak lanjutnya dari kepolisian. Itu masalah dari luar, kepercayaan itu kita namanya kikis, kita apa ya, minimalisir dengan kita membuka ruang selebar-lebarnya pengaduan. Kita buat jalin silaturahmi ke masyarakat ya. Semoga kita sudah maksimal gini. Kalau masih ada yang belum terpuaskan, memang sifat manusia kan, kadang kita udah maksimal merasa nggak puas kan. Iya. Ya semoga dengan perubahan-perubahan ini kita ya masyarakat lebih aware lah. Kalaupun ada puas, sampaikan ke kita. Tapi kalau merasa terpuaskan, silahkan sampaikan di luar, sampaikan ke temannya, saudaranya bahwa pelayanan kepolisian di Brebes ini sudah baik, sudah bersih, dan sudah jauh dari KKN. Kayak gitu ya Mbak ya. Kita buka lebar-lebar. Berarti ada kotak pengaduan gitu? Ya, tahu kalau kan dulu ya, jadul ya. Sekarang kan nggak harus nulis, itu kan orang malas ya. Iya. Sekarang udah gampang sekali lewat digital. Nah, gitu. Grup WA ada, aplikasi ada, medsos kita di kolom komentar semuanya. Kita semua tanggapi. Kalau bisa dicek di YouTube kita, itu kan pertanyaan di bawah kita tanggapi. Laporan apa kita pasti respon. Kecelakaan contohnya, kecelakaan lalu lintas, warga kan polisi nggak mungkin 24 jam di jalan, terus kan jumlahnya terbatas. Ada informasi kecelakaan Pak, masukkan ke grup itu langsung, oh iya, langsung unit laka langsung bergerak. Itu ya cukup membantu sekali kayak quick responnya kita itu. Gimana Mbak? Gimana sih kinerja Humas Polri buat membangun citra kepolisian? Humas Polri ya sekarang itu apa ya, Humas Polri itu sebagai ujung tombak ya. Sekarang apa-apa orang ngeceknya di medsos. Orang dari Papua, orang dari Aceh, tahu kabar dari Brebes lewat medsos. Pada hari itu juga, detik itu juga kita live. Apa namanya?
dengan tugas yang seberat itu, kita kan memang jadinya menjadi beban buat kita. Kita harus tampilkan yang terbaik. Kadang memang kan ada sedikit kesalahan kita, apa itu salah penulisan, salah pemberitaan, namanya manusia ada salahnya ya, kita sering salah, tapi ya kita maksimalkan di media sosial karena semua orang ini pegangnya dari gadget semua, makanya kita penetrasi semua di medsos, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, di TikToknya, YouTube, kita jamah semua situ, kita masukkan informasi-informasi, baik itu masalah informasi terkini, pengaduan, contohnya kayak kemarin waktu mudik itu kan pada tanya, Pak, jalur di sini macet nggak? Ini kita sampaikan setiap real time waktu itu, arus update-nya di jalur selatan bagaimana, jalur tol bagaimana, Pantura bagaimana. Itu lebih ke apa ya, lebih cepat, lebih efisien daripada kita sekarang dulu pakainya spanduk besar-besar. Itu sekarang kita udah nggak terlalu diperhatikan ya, kalau orang juga lihat baliho juga kadang susah. Kalau sekarang zamannya orang pengennya lihatnya video singkat, video real itu kan, gitu. Sepintas tapi isinya harus masuk. Nah itu kita bagaimana apa ya namanya, bagaimana bisa kita menampilkan dalam waktu 1 menit itu kan semua pesan tersampaikan. Itulah tantangannya dari Humas untuk menyampaikan itu tadi, tugas pokok kepolisian, kewajiban kita, dan apa tugas pokoknya pemeliharaan Kamtipmas ini. Itu Humas sekarang dikedepankan. Orang ada nilai polisi ya dari Humas ya, kalau Humas campur adul ya kita lihat medsosnya aja lah dulu, tampilannya beritanya update terus dan responsif, itu orang pasti senang. Nah itulah di situ kita maksimalkan peran Humas di media sosial, karena kita sebagian besar pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita maksimalkan di situ pelayanan, komplain apa kita quick respon lah. Kita sampaikan ke pihak yang berkepentingan. Katakanlah ada kemacetan, Pak, di sini stuck nggak bisa jalan, kita langsung tindak lanjuti, kita kirim ke stakeholder yang berkompeten. Katakanlah kemacetan berarti Kasat Lantas, kita sampaikan ke Pak Bu Kasat Lantas, Bu, tolong pengaturan anggota di sini karena terjadi antrian kepadatan. Itu mungkin Humas sekarang tuntutannya seperti itu, Mbak. Prestasi apa yang didapat buat prestasi ya Humas sendiri, kalau enggak ya Kapolri atau ya. Kalau prestasi tingkatnya susah ya ini. Kalau mungkin dulu pernah kita ada namanya itu Pak Saiful ya. Pak Saiful itu polisi Babin Kamtipmas. Dia sebagai problem solver, istilahnya pemecah masalah di suatu desa. Ada permasalahan masalah pengairan, itu ada yang pro, ada yang kontra. Di situ Pak Saiful itu sebagai mediator, baik ke kementerian, baik ke dinas di kabupaten, bahwa menjembatani apa sih masalah di masyarakat itu dan solusinya apa. Karena solusinya itu nggak bisa dipecahkan oleh desa itu sendiri dengan membutuhkan biaya yang mahal, harus membuat embung atau waduk yang besar, itu kan biayanya triliunan dan desa nggak bisa. Nah, waktu itu Pak Saiful menjembatani ke BKPU, ke kementerian, ke mana, dan akhirnya terrealisasi. Dan itu juga namanya nggak mungkin bisa terrealisasi kalau kita nggak bisa meyakinkan kepada pemerintahan atau ke kementerian. Ya gimana bisa terrealisasi, kita bikinkan dokumentasi yang bagus, videonya yang bagus. Akhirnya Pak Saiful itu mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional ya. Jadi mewakili Babin Kamtipmas Indonesia, beliau waktu itu juara 1. Dan waktu itu mewakili polisi ke Jepang untuk studi banding di sana. Polisi di Jepang sama polisi di Indonesia. Itu memangnya Pak Saiful, sehingga dia dapat reward penghargaan Sekolah Pendidikan Perwira. Itu kita membantu brandingnya, membuatkan filmnya, kita membuatkan istilahnya packagingnya lah biar bagus. Oh ya ternyata. Terus yang kedua ada namanya Bu Dr. Nani Yulia, itu dokter PNS di Polres. Dia itu mendekat peringkat ketiga se-Indonesia ASN. Jadi nggak cuma polisi itu bersaing dengan
kementerian lembaga lain. Waktu itu ada dokter puskesmas membuat terobosan. Nah, kita dari Humas bertugas untuk memberikan brandingnya lagi dari video kegiatannya ibu, tapi real ya, nggak dilebih-lebihkan video. Apa sih terobosannya? Waktu itu beliau membuat klinik terpadu pelayanan korban kekerasan perempuan. Jadi korban yang khususnya anak-anak, kalau pelecehan seksual terjadi kepada orang tuanya, kan dia traumatik itu, dia nggak mungkin langsung masuk ke rumah, katakanlah ketemu sama dia, pasti nggak mau pulang. Kita di situ ada psikiater, ada penyidikan, ada kesehatan. Jadi seolah-olah dia merasa bukan di kantor polisi, dia lagi di tempat bermain. Jadi kita trauma healingnya lebih apa ya, ke apa yang disukai anak-anak itulah, dengan suasana ruangannya, dengan pakaian Pak polisinya kan nggak pakaian dinas, bahkan itu, terus dokternya juga iya. Yang kedua juga ada ambulan motor. Ambulan motor itu waktu kan ambulan biasanya pakai mobil ya, itu tenaganya pakai kendaraan motor karena waktu itu jadi kemacetan ya. Dan untuk ini sih apa, Zoom meeting. Oke, sebentar ya Dan. Terjadi kemacetan dan akhirnya mobil waktu itu nggak nerobos, akhirnya motor itu bisa nerobos ya, untuk meminimalisir. Terus waktu di bencana pakai motor trail. Yang berikutnya juga banyak sekali program. Akhirnya waktu itu 2019 alhamdulillah Bu Dr. Nani Yulia terpilih juara peringkat 3 ya, terbaik. Dia kalah karena dia nggak berdasarkan aplikasi aja gitu, cuma dia pengorbanannya, pengabdiannya dan dedikasinya sangat luar biasa. Kita bantu untuk branding dari ya penampilan videonya, kita dari paparannya, kita dari sampaikan dari visualnya. Alhamdulillah ya terpuaskan juga. Itu mungkin prestasi yang terbesar ya, tapi kalau yang tingkat kabupaten nasional mungkin banyak, tapi kita nggak bisa sebutkan satu persatu. Sementara lomba video gitu kan banyak. Tapi seperti emang itu di Humas Polri itu terkenal ini loh, aktif aktif di ya, media sosial gitu. yang berbes khususnya ya. Iya. Oh ya, ya seperti itulah gini adanya. Dengan keterbatasan jumlah anggota kita ya. Terus apalagi udah. Ya, terima kasih. Apa namanya, sebagai ini ya, saya dari Humas Polri kepada masyarakat pengen mengadukan apa sih keinginan masyarakat bahwa oh Pak Humas Polres itu baiknya kayak gini loh. Mungkin Mbak Vidya bisa menyampaikan kepada kita apa sih saran masukannya kepada kita supaya kita lebih baik ke depannya. Menurut aku udah lebih baik sih sekarang. Baik. Soalnya kan udah serba digital ya kan, udah kembali ke era digital. Jadi Humas Polri itu bisa memanfaatkan era digital saat ini. Jadi ya masyarakat bisa memantau tentang kinerja Humas itu gimana gitu di dan Polri-nya sendiri. Menyesuaikan ya, karena bagi kita harus menyesuaikan sama itu. Jadi ya masyarakat sekarang lebih percaya sama polisi gitu kan. Kebanyakan dulu kan kayak pada nggak percaya. Ya, masuk kantor aja kan takut ya. Iya. Sekarang kan udah terbuka kita. Ya kita juga nggak anti kritik ya, namanya manusia juga banyak kesalahan. Kita kan silahkan sampaikan kritik kita kalau ada Pak. Tapi ya sifatnya kritik ya, bukan mencela. Kalau kritik sama mencela beda. Kalau kritik itu ada kesalahannya. Kalau mencela itu lebih ke subjektif biasanya. Wah saya nggak suka itu, saya bilang apakah jelekannya lah. Dan ya mungkin melebih-lebihkan. Nah kita aja. Oh ya. Oke ya Mbak ya, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin kalau ada kekurangan-kurangan, namanya kita belajar bareng ya, kita saling mengisi lah. Oke ya Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.